Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hilfa Ika Yulistia Paputungan, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3, tahun 2023, membuat karya inovasi yang berjudul Meningkatkan Kepercayaan Diri Berbicara di Depan Umum dengan NIM 239020495190 di Universitas Negeri Makassar. Adapun isi presentasi saya yang pertama, 1. Tujuan umum, yang kedua tujuan khusus, yang ketiga pokok bahasan. Pokok bahasan di sini ada dua macam. Yang pertama, memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kedua, memahami kendala-kendala apa saja berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tujuan umum, kegiatan ini membahas materi tentang memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum dan memahami kendala-kendala berbicara di depan umum. Materi tersebut diuraikan secara rinci agar dapat memfasilitasi kalian dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Sedangkan tujuan khusus, adapun yang menjadi tujuan khusus untuk pendukung tujuan umum tersebut adalah 1. Memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum, dan yang kedua, memahami kendala-kendala berbicara di depan umum. Kita masuk pada pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum. Sebelum kita membahas tentang memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum, kamu perlu mengkaji tentang apa itu berbicara di depan umum. Berbicara merupakan bentuk komunikasi, yaitu menyampaikan sesuatu yang di dalamnya ada bahasa lisan atau kata-kata yang ditujukan kepada siapapun yang menjadi lawan bicara. Sedangkan di depan umum merupakan kondisi di mana terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, misalkan rapat, pertemuan, diskusi, dan sebagainya. Jadi, berbicara di depan umum adalah komunikasi yang terjadi pada situasi, kondisi tertentu di mana seseorang berada di tempat yang terdapat kumpulan orang banyak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu rapat, diskusi, baik formal dan non-formal. Yang pertama, membangun argumentasi dengan bukti yang valid. Sebelum memulai argumentasi, ada beberapa contoh kalimat pembuka yang kamu dapat gunakan, seperti menurut pendapatku, berdasarkan pandanganku. Selanjutnya, kamu perlu memahami bahwa target dalam berargumentasi adalah untuk meyakinkan sesuatu terhadap orang lain. Maka ketika hendak menyampaikan pendapat, kamu harus menyantumkan bukti-bukti yang dapat menguatkan opinimu. Fakta-fakta yang kamu kutip akan mengiring lawan bicaramu ke dalam topik yang kamu angkat. Sedangkan yang kedua, menggunakan analogi sederhana. Untuk mempermudah lawan memahami argumentasi kalian, maka setiap fakta yang kalian kutip atau analogi yang kalian sampaikan harus jelas berkaitan dengan opini yang ingin kalian tonjolkan. Dalam hal ini, sangat penting untuk memperhatikan apakah analogi kita sudah apple to apple atau belum. Kalian harus membandingkan sesuatu hal yang takarannya yang sebanding. Sedangkan yang ketiga, perhatikan intonasi bicara. Hal ini sangat penting karena meyakinkan bahwa pendapatmu valid. Jangan terburu-buru, atur sesuai ritme yang sesuai dengan diri kamu. Jangan juga terbata-bata, apalagi nada tinggi. Ingat, emosi saat menyampaikan pendapat akan memberikan efek negatif. Selain itu, terbawa emosi juga akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan yang keempat, jangan ragu. Dengan fakta yang cukup dan lawan bicara yang sudah memahami argumen-argumen lewat pengandaian yang kalian buat, kalian siap untuk menyampaikan pendapat kalian. Ada beberapa kalimat yang dapat membantu kalian merespon argumentasi lawan bicara, entah untuk menyetujui, menolak,
atau memulai argumentasi baru, yakni aku setuju, itu sangat benar, aku sependapat dengan kamu, aku rasa itu tidak seperti itu, tentu tidak, bagaimana jika, dan aku rasa. Dan yang kelima, no sara. Di tengah kemajemukan penduduk Indonesia, sara, suku, agama, dan ras adalah hal yang sensitif untuk dibicarakan. Saat menyinggung salah satu suku, agama, atau ras tertentu, maka berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penyampaian pendapat yang mengandung isu sara merupakan sebuah pilihan yang sangat tidak bijak. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan. Penyampaian sesuatu yang logis atau argumentatif namun tanpa pengemasan bahasa yang sopan akan membuat audiens tidak respect atau bahkan sakit hati dengan apa yang kamu sampaikan. Ibarat orang hendak memberikan emas batangan yang memiliki nilai mahal, namun jika cara memberinya dengan dilemparkan ke orang yang bersangkutan, maka kesan yang timbul justru kesan negatif. Sehingga tetap perhatikan diksi-diksi yang kamu sampaikan ya anak-anakku. Dan yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan. Saat kamu menyampaikan pendapat dan belum selesai namun sudah dipotong oleh orang lain yang kemudian melakukan penilaian atau penyanggahan terhadap pendapatmu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Menjengkelkan bukan? Hal ini juga berlaku bagi orang lain. Tak hanya menjengkelkan, namun tindakan ini kurang sopan dan berpotensi membuat miskomunikasi sebab kamu masih belum mendengar pendapatnya secara utuh. Untuk itu, dengarkan hingga selesai, baru kamu bisa menyampaikan pendapatmu terhadap apa yang dia sampaikan. Dan yang kedelapan, tidak memaksakan pendapat. Tidak semua orang bisa setuju atau atas pendapat yang kamu katakan, sebab setiap orang memiliki pertimbangan masing-masing dan menyampaikan pendapat. Apalagi memaksakan pendapat tanpa pendasaran yang logis. Hal ini justru menjatuhkan image-mu di depan audiens loh. Jika ingin beradu argumen, maka sampaikan secara logis dan persuasif apa alasan yang objektif bahwa pendapatmu layak dianggap sebagai keputusan. Yang kedua adalah memahami kendala-kendala berbicara di depan umum. Anak-anakku, setelah kalian telah memahami cara-cara mengemukakan pendapat di depan umum, akan lebih baik dan bermakna jika kalian dapat memahami juga kendala berbicara di depan umum. Menurut Muhammad Ihsanul Fadil 2021 yaitu 1. Panik atau deg-degan sebelum berbicara, bahkan tidak percaya diri. Perasaan ini merupakan hal yang biasa yang dirasakan oleh setiap orang. Orang yang hebat pun pasti pernah merasakan hal tersebut. Namun, dengan latihan yang terus-menerus dan jam terbang yang tinggi dalam konteks public speaking akan menghilangkan perasaan tersebut. Bahkan, efek dari itu bisa saja materi yang sudah dipersiapkan bisa hilang atau ngeblank. Tentunya ini akan berdampak kepada proses penyampaian pesan di depan audiens. Dan yang kedua, persiapan yang tidak optimal. Ya, ini menjadi masalah atau hambatan ketika kita ingin menyampaikan suatu materi atau presentasi di depan umum. Ketika persiapan yang minim, persiapan materi, mental, peralatan, dan lain-lain, ini akan berdampak pada kegagalan dan public speaking. Dan public speaking pun sebaliknya, jika persiapan yang matang, maka dalam proses penyampaian pesan kepada umum atau audiens akan berhasil.
Oleh sebab itu, persiapan harus disiapkan dengan baik dan matang. Mulai dari persiapan materi presentasi atau bahan informasi, persiapan mental atau keberanian dan persiapan alat pendukung presentasi. Dan yang ketiga, kondisi kesehatan yang tidak fit. Pastikan kondisi kesehatan kita sebelum menyampaikan pesan atau informasi di depan umum harus sehat bugar. Karena kalau tidak dalam kondisi tersebut, penyampaian pesan tidak akan maksimal dan bahkan bisa menimbulkan kegagalan dan kekecewaan para audiens. Keempat, alat atau fasilitas yang kurang mendukung. Seperti yang diketahui, bahwa dalam menyampaikan pesan atau presentasi itu pasti membutuhkan peralatan. Misalnya seperti mikrofon, laptop, dan sebagainya. Pastikan sebelum presentasi harus melakukan pengecekan atau gladi bersih untuk memastikan bahwa semua persiapan sudah oke. Jika fasilitas kurang memadai atau kurang mendukung, itu akan menyebabkan kurang maksimal dalam penyampaian pesan kepada audiens. Kelima, tidak menguasai konten atau bahan dengan baik. Sebelum melakukan presentasi di depan umum, pastikan materi yang akan disampaikan dapat dipahami dengan utuh dan komprehensif, agar saat penyampaian materi tersebut dapat dijelaskan dengan baik, lancar, dan komprehensif kepada para audiens. Bandingkan dengan orang yang tidak menguasai materi, dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami kebingungan ketika sudah berada di depan umum. Yang paling terakhir adalah kesimpulan. Dengan demikian, jika kamu menggunakan langkah-langkah di atas, maka dipastikan akan mampu untuk mengemukakan pendapat di depan umum dengan baik dan benar. Kemudian, jika kamu mengetahui kendala-kendalanya, maka dipastikan akan mampu mempersiapkan diri untuk berbicara di depan umum dengan baik dan benar juga. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan sudah jelas dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.